Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di kesempatan kali ini, saya ingin membuat pembelajaran tematik berbasis ITC. Jadi, yang saya ambil pembelajaran tematik ini, di dalam pembelajaran tematik ini terdapat pembelajaran yang pertama itu ada SBDP, dan yang kedua itu ada pembelajaran IPA, dan yang ketiga itu ada matematika, soal matematika. Dan yang bertemakan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang saya ambil pembelajaran tersebut itu kelas 3 SD. Untuk itu, saksikan terus, tonton terus ya. Ya, kita mulai. Ya anak-anak, sebelum kita belajar pada intinya, kita mulai dulu pembelajaran ini dengan menyanyikan lagu bersama-sama, yaitu Cicak-cicak di dinding. Ayo bareng-bareng anak-anak semuanya, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Baik, ibu dulu ya anak-anak. Nanti ibu akan kasih tahu bagaimana cara nyanyinya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kita menyanyikan lagu itu harus sesuai dengan nada-nada yang sudah diberikan atau sudah tertera pada lagu Cicak-cicak di dinding ini. Contohnya, tadi di sini ada titik nih. Ini titik itu maksudnya kita nyanyinya di situ kita berhenti sejenak gitu. Seperti ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Seperti itu. Dan kita menyanyi itu harus sesuai dengan not-not yang sudah diberikan, yang sudah ada pada lagu Cicak-cicak di dinding ini. Gitu. Misalnya contoh, dia harusnya panjang atau nadanya tinggi. Kita harus nada tinggi. Penempatannya kita harus tahu. Jadi di mana kita harus nada tinggi, kita harus bernada tinggi. Atau nada rendah, kita harus nada rendah. Atau nadanya panjang atau suara kita panjang gitu. Itu kita harus ikutin. Jadi sesuai dengan lagunya supaya tidak terlihat falas. Seperti itu. Jika kita sudah tahu atau iramanya kita sudah paham, sudah hafal, itu pasti tidak akan falas. Dan kita harus ikuti tempo-tempo yang sudah diberikan di sini. Oke, kita nyanyi bareng-bareng lagi anak-anak ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Hore! Anak-anak semuanya bisa ya.
Nyanyi cicak-cicak di dinding, bagus, lumayan nih. Oke, kita lanjut. Nah, sini kita bisa lihat. Ini ada hewan apa ya anak-anak? Ya, itu adalah hewan apa? Ya, betul. Hewan reptil. Hewan reptil yang namanya apa? Cicak. Hewan reptil ini biasanya merayap di mana ya? Yang kalau kita lihat tuh biasanya di mana? Di dinding, di pohon, atau di mana lagi? Iya, di dinding, benar. Iya, benar. Kalau di dinding. Nah, hewan reptil ini biasanya kita sering lihat itu ada di dinding. Dia bisa merayap dengan tangan-tangannya yang lengket. Bisa merayap dengan tangan-tangannya. Hewan reptil ini banyak berbagai jenis. Banyak beragam macam, berbagai jenisnya. Berwarna, ada yang berwarna abu-abu. Yang seperti kita contoh lihat ini nih. Yang kita lihat ini adalah warna abu-abu atau bisa juga kita lihat itu warna coklat kali ya, coklat. Terus ada juga yang warnanya kehitaman. Ada juga yang berwarna coklat, benar, ini coklat. Nah, cicak ini biasanya itu yang sering kita lihat berukuran 10 cm. Nggak lebih, bisa lebih dan bisa juga kurang. Tapi yang sering kita lihat itu 10 cm. Dia nggak, maksudnya hewan ini hewan kecil. Nggak seperti jerapah yang besar tinggi atau juga seperti gajah. Tidak, ini adalah hewan reptil yang kecilnya 10 cm. Gitu. Nah, lalu cicak ini melindungi diri dari mangsanya dengan cara apa? Dengan cara memutuskan ekornya. Baik. Ya, cicak ini melindungi diri dari mangsanya itu dengan cara memutuskan ekornya. Jika ada mangsa yang ingin menangkapnya, dia langsung memutuskan ekornya supaya tidak terkena supaya tidak terkena ya. Lalu nanti buntut ini akan tumbuh dengan sendirinya berjalannya waktu. Nah, cicak itu memakannya, yang lebih sering kita lihat itu memakannya nyamuk. Cicak memakan nyamuk dengan menggunakan lidahnya yang panjang. Kalau kita menggunakan dengan tangan. Kalau nyamuk memakan dengan menggunakan lidahnya. Lidahnya melata lalu menghampiri nyamuk. Iya, seperti itu. Kalau manusia memakan dengan tangan kanan. Ya, paham ya anak-anak? Ya, baik, lanjut. Itu supaya mereka jadi artinya perkembangbiakan itu makhluk hidup ini bertujuan untuk menghasilkan keturunannya dengan cara apa? Dengan cara kawin dengan berlawan jenis. Seperti induk dan jantan kawin lalu menghasilkan keturunan yang jenisnya sama seperti mereka
gitu. Dan setiap hewan memiliki cara perkembangbiakannya masing-masing. Iya, betul. Contohnya seperti ada hewan yang cara berkembangbiakannya ada yang bertelur, ya kan? Melahirkannya ada yang melahirkan, hewan melahirkan, ada juga yang bertelur melahirkan. Tuh, ada dua ya, bertelur dan melahirkan. Lanjut. Nah, di sini kalian bisa lihat Ibu udah berikan contoh hewan yang udah Ibu paparkan di sini, yaitu ada kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu ini, nah sekarang yang kita lihat, yang kita bahas itu sekarang kupu-kupu dulu. Kupu-kupu, metamorfosis kupu-kupu ini berawal dari bertelur. Ya, metamorfosis kupu-kupu itu bertelur. Telur kupu-kupu lama-kelamaan akan berubah menjadi ulat atau larva yang kemudian ulat tersebut kesehariannya selama ia menjadi ulat, kupu-kupu ini menjadi ulat, ia memakan daun-daunan, bisa juga memakan buah-buahan yang daun-daunan, iya benar, bisa juga memakan madu yang ada di bunga-bunga itu loh. Terus juga bisa juga memakan buah-buah, supaya buah-buah busuk bisa juga ulat. Dan lama-kelamaan larva atau ulat ini berubah menjadi sebuah kepompong atau pupa. Nih, kepompong ini akan berubah dan akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, seperti itu metamorfosis kupu-kupu. Ya, kupu-kupu. Dan kalau kupu-kupu bisa berkembang biak lagi, yaitu kembali lagi dengan telur, bertelur lagi, lalu menjadi larva, lalu bisa juga menjadi kepompong, dan kupu-kupu dewasa. Jadi seperti itu metamorfosis kupu-kupu. Lanjut ya. Habis kupu-kupu yang kita bahas itu adalah katak. Metamorfosis katak ini akan melewati 4 fase. Yang pertama itu telur katak. Katak itu bertelur ya. Nah, telur katak ini akan menetas dan menjadi kecebong. Kecebong tanpa kaki awalnya, lalu kecebong dengan adanya kaki. Seiringnya waktu akan menjadi kecebong kaki. Nah, kecebong ini hanya bisa hidup di air, tidak bisa hidup di darat. Lalu setelah kecebong tanpa kaki atau sudah ada kakinya, akan berkembang biak lagi menjadi katak muda yang sudah mempunyai tangan dan tubuh yang berbeda seperti kecebong tanpa kaki atau ada kaki gitu. Atau buntutnya juga mulai
mengecil ya. Lalu jadilah katak dewasa. Tuh. Jadi ada 4 fase ya, bertelur dan menjadi kecebong, katak muda atau katak dewasa. Dan kalau katak dewasa atau katak muda, dia sudah bisa hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air, atau di darat dan di air ya. Tuh. Lanjut. Ada juga hewan nyamuk. Metamorfosis yang sempurna itu nyamuk yang pertama itu telur. Nyamuk itu bertelur. Setelah bertelur, nyamuk akan menjadi sebuah larva atau jentik-jentik yang kebanyakan kita lihat ada di air yang keruh, yang sudah tidak digunakan, sudah lama tidak digunakan, lalu hidup nih sebuah telur dan menjadi jentik-jentik banyak. Dan setelah seiringnya waktu, jentik-jentik akan menjadi pupa. Nih seperti ini ya anak-anak nih, pupa. Nah setelah pupahnya menetas, jadilah seperti nyamuk dewasa. Nah, nyamuk dewasa ingin berkembang biak akan seperti tadi lagi, diulang lagi. Metamorfosisnya jadi ada telur, terus melewati lagi akan menjadi larva atau jentik-jentik, atau bisa juga lalu juga akan menjadi pupa dan kembali lagi menjadi nyamuk dewasa. Itu kebanyakan metamorfosis yang kita ketahui. Itu berbagai jenis nyamuk, ada 2.700 nyamuk yang jenisnya berbeda-beda dan metamorfosis yang berbeda-beda. Tapi kebanyakan metamorfosis yang kita ketahui nyamuk itu seperti ini, yang sempurnanya seperti itu. Memang nyamuk ini hewan yang kecil atau yang menurut kita semua tidak mengancam bagi manusia, karena nyamuk bisa mengakibatkan penyakit yang begitu membahayakan. Penyakitnya contohnya seperti demam berdarah, terus cikungunya, terus juga bisa juga malaria dan penyakit lainnya banyak. Jadinya kita harus bisa menjaga kebersihan. Atau lihat nih kalau misalnya ada telur-telur nyamuk atau jentik-jentik di air yang sudah tidak terpakai, lalu segera dibuang supaya tidak menjadi nyamuk atau pupa dan akan menjadi nyamuk dewasa gitu, supaya dia tidak berkembang biak. Begitu ya anak-anak, paham ya untuk metamorfosis yang sudah Ibu paparkan, dari mulai katak, nyamuk, dan kupu-kupu. Nah, sekarang Ibu ingin kasih kalian pertanyaan. Yang pertama, tolong perhatikan semuanya. Ayah senang memelihara kupu-kupu dan ayah memiliki kupu-kupu sampai 10 buah ya, dengan jenis yang berbeda-beda. Ayah berniat ingin memberikan kepada anak-anaknya yang berjumlah 5 anak. Maka berapakah kupu-kupu yang akan ayah berikan kepada anak-anaknya masing-masing? Nah, ayo kalian harus pikir. Pertanyaan ini berarti pertanyaan
harus dikali, dibagi, dikurang, ditambah ya. Coba lihat, di situ pertanyaannya, maka berapakah kupu-kupu yang akan ayah berikan kepada anaknya masing-masing? Gitu. Berarti kan ayah ingin memberi. Memberi itu membagi. Bisa juga membagi atau memberi gitu. Berarti dibagi. Ya. Jadi 10 buah kupu-kupu ayah dibagi 5 orang anaknya ayah nih. Jadi masing-masing mendapatkan berapa? 2 kupu-kupu. Baik, sudah paham nak? Jadi jika ada pertanyaan berapakah kupu-kupu yang akan ayah berikan kepada masing-masing gitu. Kepada masing-masing itu kan berarti memberi kepada masing-masing. Memberi atau memberi itu dibagi, membagi. Oh. Paham ya anak-anak? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu sedang asik bermain di kebun Susi mendapatkan katak sebanyak sedang asik bermain di kebun Susi mendapatkan katak sebanyak 10 buah. Lalu Ria mendapatkan katak 7 buah. Sedangkan Mikail mendapatkan katak hanya 2 buah. Berapakah keseluruhan jumlah katak yang didapatkan oleh Susi, Ria, dan Mikail? Nah, lihat pertanyaannya ya. Jika ada pertanyaan berapakah keseluruhan jumlah, berarti itu diapakan anak-anak? Ya, bahwa itu ditambah. Jadi punyanya Susi sebanyak 10 buah. Ria mempunyai sebanyak 7 buah. Dan Mikail punya 2 buah, itu ditambah semuanya. Dikumpulkan lalu ditambah keseluruhannya. Jadi total semuanya ada 19 katak. Lalu lanjut ya. Pertanyaannya. Yang terakhir, ayah memiliki 9 kotak berisi nyamuk. Setiap kotak nyamuk berisi 7 nyamuk. Berapakah nyamuk yang di dalam kotak keseluruhnya? Berarti diapain ya? Setiap kotak nyamuk berisi 7 nyamuk. Kotaknya ada berapa? Kotaknya ada 9. Jadi kita tinggal hitung aja, kita jumlahin. 7-nya ada 9 kotak. Tinggal ditambah atau bisa juga tinggal ditambah. 7-nya ada 9. Kita hitung ya di sini. 7-nya ada 9 ditambah. Dan totalnya 63. Dan kalian pahami di sini, ini adalah kalimat pertanyaan ini itu maksudnya adalah perkalian. Jadi 7 dikali 9 atau bisa juga 9 dikali 7 yang hasilnya adalah 63. Begitu anak-anak. Jadi kesimpulannya bahwa dari awal yang kita sudah belajar tentang cicak, cara melindungi diri cicak bagaimana, makannya cicak apa, dan metamorfosis perkembangbiakan hewan hewan kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Metamorfosis yang kita sudah pelajarin, semoga kalian ingat terus dan kalian paham apa yang ibu ajarkan tadi. Untuk itu sebelum kita akhirin pembelajaran kali ini, kita nyanyi lagu cicak-cicak di dinding lagi ya. Oke. Bareng-bareng 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu
ditangkap. Yeay, nyanyi semuanya sudah lumayan. Besok kita nyanyi bareng-bareng. Oke, pembelajaran kali ini selesai. Sekarang kalian semua boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.